Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 17 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencetus segala kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hati kami, maka kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pencetus Segala Kebenaran. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 14 berbunyi, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Dalam Kristus, keilahian dan kemanusiaan dipadukan. Keilahian tidak direndahkan menjadi kemanusiaan. Keilahian tetap memegang tempatnya, tetapi kemanusiaan dengan bersatu dengan keilahian bertahan menghadapi ujian godaan yang paling berat di padang gurun. Penguasa dunia ini datang kepada Kristus setelah puasanya yang panjang. Ketika ia merasa lapar dan menyarankannya untuk memerintahkan batu-batu menjadi roti. Namun rencana Allah yang dirancang untuk keselamatan pria dan wanita menyediakan agar Kristus mengetahui kelaparan dan kemiskinan dan setiap fase pengalaman manusia. Ia bertahan menghadapi godaan melalui kuasa yang dapat diperintahkan manusia. Ia memegang tahta Allah, dan tidak ada seorang pun pria atau wanita yang tidak dapat memperoleh bantuan yang sama melalui iman kepada Allah. Pria dan wanita dapat menjadi pengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tidak ada jiwa yang hidup yang tidak dapat meminta bantuan surga dalam godaan dan pencobaan. Kristus datang untuk menyatakan sumber kuasanya, agar manusia tidak harus bergantung pada kemampuan manusiawi mereka tanpa pertolongan. Mereka yang ingin menang harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka harus berlutut di hadapan Allah memohon kuasa ilahi. Kristus datang untuk menjadi teladan kita, dan untuk menyatakan kepada kita agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana? Dengan luput dari kebinasaan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Setan tidak memperoleh kemenangan atas Kristus. Ia tidak menginjak jiwa sang penebus. Ia tidak menyentuh kepala meskipun ia meremukkan tumit. Kristus, melalui teladannya sendiri, telah membuktikan bahwa pria dan wanita dapat berdiri dalam integritas. Manusia dapat memiliki kuasa untuk melawan kejahatan. Kuasa yang tidak dapat dikuasai oleh bumi, maut, maupun neraka. Kuasa yang akan menempatkan mereka di tempat yang memungkinkan mereka menang, sebagaimana Kristus telah menang. Pekerjaan Kristus adalah menyampaikan kebenaran dalam kerangka Injil, dan untuk menyatakan ajaran dan asas yang telah diberikannya kepada manusia yang telah jatuh. Setiap gagasan yang disampaikannya adalah miliknya sendiri. Ia tidak perlu meminjam pemikiran dari siapapun, karena ia adalah pencetus segala kebenaran. Ia dapat menyampaikan gagasan para nabi dan ahli filsafat dan mempertahankan keasliannya, karena semua hikmat adalah miliknya. Ia adalah sumber mata air dari semua kebenaran. Ia berada di depan semua orang, dan melalui pengajarannya, ia menjadi pemimpin rohani untuk segala zaman.
Renungan ini dikutip dari Selected Messages volume 1 halaman 408 dan 409. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kepada Pilatus, Yesus berkata dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yesus lahir untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, sebab Yesuslah kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yohanes 1 ayat 17, "Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Yesus adalah kebenaran karena Yesus penuh kebenaran, dan kebenaran datang oleh Yesus. Nah, jika dikatakan Yesus penuh kebenaran dan kebenaran datang oleh Yesus, maka harus ada sumber kebenaran. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 273, paragraf 2, yang berbunyi, "Dalam mengejar pengetahuan, dia mencari kebenaran, dan semua kebenaran berasal dari Allah, sumber kebenaran." Allah lah sumber kebenaran itu. Semua kebenaran berasal dari Allah. Lalu, mengapa Yesus juga disebut sebagai pencetus seluruh kebenaran? Bahkan disebut juga mata air kebenaran? Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 185 tahun 1903 paragraf 7. Dia, yaitu Yesus, tidak memiliki kuasa. "Kepadaku," Yesus berkata, "telah diberikan segala kuasa." Ayat 18. Secara hukum, dia, yaitu Yesus, berhak atas kuasa ini yang dipakaikan kepadanya dari Bapa, mata air seluruh kebenaran dan kuasa. Jadi, Allah Bapa adalah mata air seluruh kebenaran dan kuasa. Artinya, Allah Bapa sumber kebenaran dan sumber kuasa. Karenanya, saat Yesus penuh dengan kebenaran, itu artinya Yesus penuh dengan kebenaran yang dari Bapanya. Sebab kebenaran yang dari Bapanya datang melalui Yesus kepada kita. Demikian juga dengan kuasa. Bapa memberikan segala kuasa kepada anaknya. Kebenaran yang dari Allah Bapa dapat kita terima melalui anaknya, Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia agar dapat menyatakan dan mengajarkan kebenaran Bapanya. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 31 paragraf 2. Hanya kehidupan yang dapat melahirkan kehidupan. Dia sendiri, yaitu Yesus, yang memiliki kehidupan yang terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Bapa. Dan hanya yang demikian yang bisa menjadi saluran kehidupan. Kutipan ini berbicara tentang Yesus, anak Allah. Roh Nubuat menjelaskan bahwa kehidupan itu hanya dapat dilahirkan dari kehidupan. Inilah sebabnya Yesus disebut kehidupan atau hidup, sebab Yesus lahir dari kehidupan, yaitu Bapanya yang adalah sumber kehidupan. Dan inilah dasarnya mengapa Yesus juga disebut saluran kehidupan, sebab Yesuslah yang lahir dari kehidupan dan terhubung dengan sumber kehidupan. Apakah benar bahwa Allah Bapa adalah sumber kehidupan? Steps to Christ halaman 9 paragraf 1 berkata, "Bapa kita di sorga adalah sumber kehidupan, hikmat, dan sukacita." Jelas bahwa Allah Bapa adalah sumber kehidupan,
yang mana dari Bapalah Yesus lahir. Yesus yang disebut hidup lahir dari yang disebut kehidupan atau sumber kehidupan. Dan Yesus disebut saluran kehidupan karena dia terhubung dengan Bapanya yang adalah sumber kehidupan. Penjelasan ini penting kita mengerti agar kita dapat memahami bahwa kebenaran lahir dari kebenaran. Allah Bapa adalah sumber kebenaran dan kebenaran itu Bapa wujudkan dalam anaknya. Yesuslah penjelmaan kebenaran Allah Bapa kepada kita manusia. Yesuslah pencetus segala kebenaran kepada kita. Nah, sekarang Kristus sudah kembali ke sorga. Siapakah yang mengajarkan kebenaran kepada kita? Sudah pasti sumber kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, melalui kehadiran Roh-Nya. Mari kita baca kembali kutipan berikut ini dalam Steps to Christ halaman 91 paragraf 2. Roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang efektif dari kebenaran ilahi. Bagaimana Allah harus menghargai umat manusia karena Dia memberikan anaknya untuk mati bagi mereka dan menetapkan Roh-Nya, yaitu Roh anaknya, untuk menjadi guru manusia dan penuntun yang berkelanjutan. Roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang efektif dalam mengajarkan kebenaran ilahi. Apakah roh kebenaran itu? Roh kebenaran adalah Roh-Nya anak Allah, yang Allah Bapa telah tetapkan menjadi guru manusia dan penuntun yang terus-menerus. Jelas bahwa roh kebenaran itu adalah Roh anak Allah, Roh Kristus. Sebab memang Yesuslah pencetus segala kebenaran. Yesuslah satu-satunya yang efektif mengajarkan kebenaran. Sebab Yesus penuh dengan kebenaran dan kebenaran datang melalui Yesus. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 369 paragraf 4. Pekerjaan Kristus adalah menyampaikan kebenaran dalam kerangka Injil dan untuk menyatakan ajaran dan asas yang telah diberikannya kepada manusia yang telah jatuh. Setiap gagasan yang disampaikannya adalah miliknya sendiri. Ia tidak perlu meminjam pemikiran dari siapapun, karena ia adalah pencetus segala kebenaran. Ia dapat menyampaikan gagasan para nabi dan ahli filsafat dan mempertahankan keasliannya, karena semua hikmat adalah miliknya. Ia adalah sumber mata air dari semua kebenaran. Ia berada di depan semua orang, dan melalui pengajarannya, ia menjadi pemimpin rohani untuk segala zaman. Saudaraku dalam Tuhan, yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran bukanlah oknum Allah Roh Kudus, tetapi Yesus Kristus. Yesuslah yang pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang disebut Roh Kristus, Roh kebenaran. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 31 tahun 1860 paragraf 13. Terang dan kuasa juru selamat yang tinggal di dalam diri kita harus menjadi milik kita, atau kita tidak dapat menarik orang lain kepadanya. Kita harus dipenuhi dengan roh kebenaran, Roh Kristus. Kita dapat menjadi saluran kebenaran kepada sesama, menarik sesama kepada kebenaran, asal Kristus tinggal di dalam diri kita, yaitu oleh kehadiran roh kebenaran yang adalah Roh Kristus. Itulah Roh Kudus. Kiranya kebenaran ini menjadi pertobatan bagi banyak orang. Bukan Allah Roh Kudus yang kita perlukan, tetapi Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh kebenaran, Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, agar kami dapat memiliki kebenaran yang sejati, maka kami penting sekali untuk menerima Kristus dalam hati.
sebab Yesuslah pencetus segala kebenaran, sumber segala kebenaran bagi kami. Karena kebenaran yang dari Bapa penuh dalam Yesus dan datang melalui Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini. Sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus yang adalah roh kebenaran, maka kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan kami dapat menarik sesama untuk datang kepada Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.